Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi alamal biqalam wa alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyul ulumi wal hikam. Amma ba'du. Hadrotal muhtarami sohibal fudola alazi yahduruna fi hazal masjid jami al ihsan hafidakumullah wa li'akum. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamal malaikati muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo al ikhwan, dina kesempatan ayeuna saya teh mau ngupas soal Quran. Tapi sebagai mukadimah saya bacakan 2 hadis dulu ya. Pertama, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abu Darda sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jadi sahabat Abu Darda mengatakan bahwa mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yastaghfiru lil alimi. Ya. Jadi kita coba bedah dulu kalimatnya. Jadi kalimat la yastaghfiru ieu teh pertama dina huruf lam. Yang kedua yastaghfiru lamna eta kana satu harokat lam taukid. Jadi artinya sungguh ya. Sungguh yastaghfiru. Nah, ini bentuk fi'il mudhari'na nyaeta sedang atau akan ya. Istaghfaro fi'il madi sudah atau masdarna ghafaro tina kata ghafaro ditambah ista artinya menta gitu ya. Nah, jadi makna kalimat eta teh la yastaghfiru itu artinya sungguh akan memintakan ampun. Ya. Sungguh akan memintakan ampun lil alimi. Nah, lil alimi eta alima ya'lamu ilman ya. Alima yang sudah mengetahui, ya'lamu yang akan mengetahui, yang akan berilmu ya, atau alima yang sudah berilmu. Ilman nyaita ilmu pengetahuan. Jadi jemaah sekalian ya, dalam bentuk isim fa'ilna orang yang berilmu alimun jamakna ulama gitu ya. Itu jadi jangan disebutkan para ulama dan kata ulama itu jamak
kudu pakai para gitu nya. Maka dari kalimat lil alimi, bagi seorang alim, orang yang berilmu, juga termasuk orang-orang yang sedang belajar karena akan berilmu, akan dapat ilmu. Jadi yang diampuni ke Allah, ya, yang mendapat pengampunan, yang dimintakan pengampunan, eta teh bukan hanya kiai, bukan hanya ulama, tapi orang yang belajar. Ya. Jadi jamaah ayeuna dongkap ka dieu teh udah langsung dapat ampunan tah. Ku bismillahna oge ngalengkah ka dieu terus langsung gitu. Ya. Dapat ampunan. Innahu deui sungguh gitu. Taukid deui. Taukidna 2 kali tah. Innana taukid, sungguhnya dia li nya taukid berarti 2 kali sungguh-sungguh tah. Ya. Sungguh-sungguh akan memintakan ampunan bagi orang yang berilmu. Kalimat selanjutnya, man fis samawati wa man fil ard. Siapa yang akan mintakan ampunan ke orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tolabul ilmu? Nyaeta makhluk-makhluk langit dan makhluk-makhluk bumi. Ya, malaikat, jin, sadaya. Ya. Mintakan ampunan kanggo urang hatta sampai ke al-khitani fil bahri, sampai ke al-khitani teh ikan-ikan besar, ikan paus, ikan hiu, eta ge minta ampunan ka Allah kanggo urang. Nah, jadi untung orang datang ke majelis ilmu. Ya, ini riwayatnya Ibnu Majah hadisnya. Kemudian hadis kedua, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Zaid bin Sabit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, nadarallahu imra'an sami'a minna hadisan. Nah, Rasulullah mendoakan, Rasulullah khusus mendoakan semoga Allah mencerahkan wajahnya, membuat orang itu berseri-seri, wajahnya bercahaya, ya. Sami'a mina hadisan. Siapa yang didoakan ke Rasulullah? Orang-orang yang mendengar hadisnya Rasulullah. Jadi ketika datang ke dia, kita mendengar diceritakan hadis, disebutkan hadis, eta langsung didoakan ke Rasulullah. Gitu, ya. Bahwa kita akan berseri. Ari wajah berseri kan yang pasti hati juga senang. Wah, mungkin hati nggak senang wajah berseri jadi huntu. Gitu, ya. Itu jemaah. Jadi didoakan tak langsung ke Allah, ya, ke Rasulullah SAW. Kalau yang mendoakannya Rasulullah, ijabah mah. Ijabah. Amin. Ya. Gitu. Lalu, ya, fahafidahu hatta yuballighahu. Jadi kemudian setelah mendengar hadisnya Rasulullah, sunahna nyaeta dihafalkeun, hafidahu dihafalkeun ku urang hadis eta. Hatta kemudian yuballighahu, kemudian disampaikan kepada orang lain, didakwahkan deui. Gitu. Jadi ulah disimpen ku sorangan ulah. Pulang dari sini teh ceritakan ke anak, ceritakan ke istri, gitu, ya. Jadi sunnahnya ketika mendengar hadis Rasulullah, kita harus menghafalkan dan mendakwakan, ya. Nah, wa nabiyyu yuzakkiru, kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, ya. Ini yang Rasulullah ingatkan ini zaman sekarang, jemaah, ya, terjadi zaman sekarang. Faruba halimi fikhin ila ma huwa afqahu minhu. Jadi sabda Rasulullah, berapa banyak orang yang akan menyampaikan pemahaman agama kepada afqahu minhu, kepada orang yang lebih paham dari dia. Oh, zaman ayeuna ya. Banyak orang-orang dai-dai, ya, mubalik, lulusan pesantren TPRI, lulusan pesantren YouTube, tiba-tiba memberi pemahaman kepada
orang-orang yang duduk yang mendengarnya adalah kiai, ulama asli coba. Ya. Nah, ayeuna pun ngobat artis-artis anu ngadadak jadi mubalik. Yang mendengarkan kiai dan ulama asli coba. Itu udah disampaikan ke Rasulullah, ya. Gitu. Nah, biasanya yang gini-gini nih minta tarif nih. Yang dai-dai mendadak, mubalik mendadak itu biasanya pakai tarif 1,5 juta misalnya, ya. Kemudian dalam kalimat farubah hamilin fikhin nya eta rubah itu huruf jar. Huruf jar bermakna seringkali. Jadi yang ditekankan ke Rasulullah seringkali hamili. Nah, hamili itu dina kata hamala kata dasarna. Ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Hamil. Ya kan? Ada istilah hamil ya di bahasa Indonesia. Eta tina kata bahasa Arab hamala. Hamala artinya mengandung, membawa. Jadi orang hamil, orang yang membawa janin di dalam perut ibunya. Maka disebut hamil. Karena kemana-mana dibawa. Gitu. Ya, orangnya kemana-mana dibawa. Itu tina bahasa Arab itu hamala. Ya. Jadi makna kalimat hadis warubah hamili fikhin maknanya eta dan seringkali orang itu membawa pemahaman agama laisa bifaqihin, tapi dia sama sekali tidak paham tentang agama. Nah, banyak sekarang, ya, wah di panggung-panggung coba sekarang banyak tuh, sebenarnya, gitu jemaah. Jadi fata'allama ayatan min kitabilillahi gitu jemaah. Jadi zaman sekarang tuh baik di panggung, di TV banyak orang-orang yang menyampaikan agama, ya tentang agama, tapi dia sendiri nggak ngerti. Modal hafal. Tapi kalau ditanya mana bingung, gitu, ya, gitu jemaah, ya. Kemudian hadis ketiga, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan fata'allama ayatan min kitabilillahi. Kemudian mempelajari satu ayat dari kitab Al-Quran. Kalau tadi hadis, sekarang Al-Quran. Mempelajari kitab Al-Quran satu ayat aja khairu min ibadati sanatin. Lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ya, gitu. Jadi kita mentadabur ayat, bukan hanya membaca, ya, tapi mentadabur ayat. Gitu. Waqala Nabi SAW aidan ta'alamu wa alimu, belajarlah kamu dan ajarkanlah ilmu itu. Jadi tadi yang saya sampaikan, setelah dari sini jangan dikekep sorangan ilmu, minimal ke anak sareng ke istri, ke orang rumah, ya. Wa tawadhu lil muallimikum. Nah, tawadhu itu artinya adalah rendah hati, tawadu gitu, ya. Dan rendah hatilah kamu terhadap guru-guru kamu, wala yaulau li muallimikum. Nah, kemudian laya walau itu artinya kata layana, ya artinya lembut. Jadi selain kita menghormati guru, kita juga harus lembut sama guru. Jangan setak semua sama guru, jangan ngabentak gitu, ya. Itu kepada guru-guru kamu. Jadi menghormati guru, ya, berperilaku lembut kepada guru bukan berarti harus ngasih fulus, bukan. Tidak ada di sini perintahnya salif nifulus, tidak ada. Ya, perintahnya adalah hormati dan lemah lembut. Gitu. Namun orang aya rezeki lebih ngasih nggak apa-apa. Itu mah hadiah, ngerti? Ya. Tapi jangan sampai kita ditarget, dipatok sama guru tuh harus bayar. Agama bukan untuk jualan, bukan barang dagangan agama. Ya. Agama itu adalah nasihat, ya, bukan barang dagangan. Nah, sekarang jamaah itu tadi 3 hadis, ya, sebagai mukadimah. Sekarang saya akan kupas mengenai Al-Quran. Bahwa Al-Quran eta dina Quran surat Al-Hijr ayat 9, ya, menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah.
Kalamullah artinya bukan makhluk, tapi perkataan Allah. Buktina naon? Inna nahnu nazalna zikro. Nah, ini kita perhatikan ya. Saya bukan hanya mengupas ayat Quran atau hadis hanya sekedar terjemahan, tapi kita harus kupas dengan makna lughahnya supaya paham kita lebih dalam terhadap ayat dan hadis ya. Inna nahnu nazalna zikro. Sungguh kami yang menurunkan azikro. Nah, kenapa di ayat ini Allah sampaikan bukan sungguh kami menurunkan Al-Quran? Kenapa Allah menggunakan kata azikro? Padahal yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran. Nah, jemaah ya. Kalimat selanjutnya wa inna lahu lahafidun. Nah, ini nyambung. Ya, disandarkan istilahnya ya. Dan sungguh kami yang benar-benar menjaganya. Nah, sekarang kita telah jemaah ya. Pertama, pembukaan ayat ini menggunakan inna, taukid nahnu. Sungguh kami itu nyaeta nahnu eta domir munfasil bentuknya. Ya. Domir munfasil itu kata ganti terpisah yang lebih dari dua orang. Seperti misalnya hum, huna, ya, itu domir munfasil. Ya, antum, antuna, nahnu. Nah, itu domir munfasil. Artinya apa? Jamak, menunjukkan sungguh kami. Inna nahnu, sungguh kami. Kenapa sungguh kami? Karena yang ikut menjaga Al-Quran lahafidun, ya, yang ikut menjaga Al-Quran bukan hanya Allah. Allah jelaskan kami jamak bersama siapa? Para malaikat bersama kita ini. Kita yang menghafal Quran, kita yang mengaji Al-Quran, ya, kita yang membedah, mentadabbur Quran, itu termasuk orang-orang yang dihitung ke Allah sebagai orang yang ikut menjaga Al-Quran. Nah, ketika orang sudah ikut menjaga Al-Quran, kata Rasul, sabda Rasul, itu termasuk ahlullah, ahlinya, keluarganya Allah. Ya. Man huwa, siapa dia? Ditanya oleh sahabat. Ahlul Quran. Dijawab Rasul. Jadi yang disebut ahlullah itu jangan salah pemahaman. Bukan seperti konsepnya Trinitas, bukan. Kalau konsepnya Trinitas kan anak kandung. Kalau ini keluarga. Kalau keluarga kan tidak harus dilahirkan. Ya. Tidak dilahirkan, tapi kalau anak kandung wajib dilahirkan. Nah, itu bedanya. Ya. Jadi kita ahli Quran diangkat ke Allah sebagai keluarga. Artinya apa? Punya dapat kekhususan, punya dapat keistimewaan dari Allah. Itulah keluarga. Ya. Keluarga presiden gampang datang ke istana. Ya. Itu jemaahnya. Inilah maka disebut ahlul Quran. Nah, kita untung jemaah. Ya. Kemudian kenapa dalam ayat Al-Quran tadi Al-Hijr ayat 9 itu digunakan bukan kata Al-Quran tapi az-zikra. Nah, az-zikra ada alif lam di depannya, itu isim. Ya. Bentuk isim dalam lughatul arabiyyah fil Quran menjelaskan isim itu manusia, hewan, benda, sifat yang tanpa keterangan waktu. Beda dengan fi'il. Kalau fi'il ada keterangan waktu, fi'il madi, fi'il mudhari, ya. Ada penekanan fi'il amar. Nah, kalau ini yang dijelaskan ke Allah menggunakan az-zikra, bentuknya isim. Jadi isim di sini jamaah sekalian ya menjelaskan pada kata apa? Lahu lahafidun. Lahu lahafidun nyaeta apa? Kata az-zikra itu artinya az-zikra. Nih kita harus tahu dulu, bedah dulu az-zikra. Zakaro yazkuru zikron artinya apa? Peringatan. Jadi yang dijaga ku Allah, yang diturunkan ku Allah adalah kalamullah yang sifatnya karena isim, sifatnya adalah peringatan, bukan buku. Ya, kalau Al-Quran kata benda yang bisa berupa Alkitab. Artinya bendanya, bukunya,
gitu ya. Maka disebut kitab suci Al-Qur'an karena bentuknya bukunya. Tapi yang Allah gunakan az-zikra, isinya, fungsinya sebagai apa? Pengingat. Yang harus dijaga itu Quran yang harus kita ingat. Makanya Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang banyak penghafalnya di dunia ini. Gak ada kitab suci lain yang ada penghafal, gak ada. Hanya Al-Quran. Karena apa yang Allah turunkan maknanya? Az-zikra. Ya, itu jemaah. Jadi ada orang membakar Al-Quran apa? Yang dibakar buku, benda buatan manusia, cetakan manusia. Gitu, ya. Yang bahaya bukan orang yang membakar Al-Quran. Yang bahaya itu orang yang tidak paham Al-Quran menyampaikan isi Al-Quran. Itu yang bahaya. Gitu. Karena berubah nanti. Apa yang diingatkan ke Allah robah semua, salah semua nanti. Ya. Jadi bukan kitabnya, bukan bukunya gitu. Ya. Jadi kandungan Al-Quran sebagai pengingat inilah yang harus kita jaga gitu ya. Makanya jamaah sekalian, sekalipun seluruh dunia membakar Al-Quran sampai akhir zaman, Al-Quran tidak akan pernah hilang. Karena apa? Dijaga isinya, fungsinya ya gitu. Jemaah itu dijaga oleh Allah dan kita ini gitu ya. Kemudian jemaah sekalian, sebagai ayat yang menggunakan kata az-zikra ini, ulama dibedah. Makna kata az-zikra itu ulama dibedah dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili ya. Jadi beliau menerangkan kata az-zikra itu fungsinya pertama kalamullahi al-mu'jizazu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama yang disampaikan ke beliau makna az-zikra dalam ayat tadi adalah firman Allah yang berfungsi sebagai mukjizat ya, yang diturunkan al-munazzalu yang diturunkan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi fungsinya adalah mukjizat ya. Itu jemaah. Bil lafzi al-arabi yang ditulis dalam bahasa Arab ya. Al-maktubu bil mushafifi gitu. Dalam bentuknya mushaf. Pertama Al-Qur'an itu turunnya mushaf-mushaf, enggak buku. Mushaf gitu. Artinya lembaran ya. Al-muta'abbadu bi tilawatihi yang membacanya bernilai ibadah. Hanya kitab suci Al-Qur'an yang dibacanya bernilai ibadah. Sadajan tengerti, tapi bacanya harus benar, harus belajar ya supaya benar gitu. Tahsinnya ya. Kemudian al-manqulu bitawaturi yang diriwayatkan secara mutawatir, artinya terus menerus dari mulai Rasulullah, zaman Rasulullah sampai sekarang itu diriwayatkan terus Al-Quran ya. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, diawali dengan suratul Fatihah, al-mahtumu bi suratil An-Nas dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi Al-Quran bukan sekedar buku gitu ya. Nanti dari lughahnya kita kupas lagi jemaah, lebih jauh lagi tentang Al-Quran ya. Nah, kata Al-Quran supaya kita lebih pahamnya lebih jauh ya, lebih dalam. Kata Al-Quran ini terdiri dari 3 huruf O, Ro, Hamzah gitu, ya. O, Ro, Hamzah ini kemudian bisa menjadi beberapa makna. Pertama, qara'a. Qara'a itu artinya membaca. Membaca bentuknya fi'il madhi ya. Jadi dari qara'a hamzah jadi qara'a, membaca ya. Yang kemudian yang kedua Qur'anan. Qur'anan itu adalah bendanya ini. Ya, bacaan Al-Qur'an. Qur'anan itu ya. Itu.
Kata benda ini ya, karena ada tanwin di belakangnya tuh, selain itu ada tanwin. Terus qiraatan itu adalah pembacaan. Ai cep urang mana? Pengajian. Ya. Nah, sekarang naon artinya pengajian? Dari bahasa apa pengajian teh? Pengajian teh ti bahasa urang. Bahasa kolot baheula pengajian. Naon bedana pengajian dengan ta'alamu? Pengajian dengan belajar naon bedanya? Pengajian teh, kenapa orang tua kita dulu suka ngomong, barudak ayo ngaraji. Maksudnya naon? Supaya orang bisa ngasah jiwa. Ngaji teh ngasah jiwa. Anu diasah teh lain otak. Ali ngasah otak mah pakai TTS. Ngaji ngasah jiwa supaya naon? Nerap kana jiwa. Tidak sekedar nerap kana otak, nerap kana jiwa bisa ngamalkeun. Nerap kana otak moal bisa buat antuk ngamalkeun, hek rumus matematika diamalkeun moal. Padahal diapalkeun ku urang. Itu. Ya. Atau cekolot baheula teh ngaji. Ya. Menyerap ilmu dilebetkeun kana jiwa gitu. Ya. Nyata qiraatan. Kemudian yaqra'u itu menceritakan. Menceritakan itu artinya naon? Maka di dalam Al-Qur'an itu banyak kisah-kisah Nabi, cerita-cerita tentang orang soleh, tentang orang durhaka, karena ada makna qiraatan, ya, ada makna cerita gitu, ya. Kemudian yaqra'u itu, ya, menceritakan itu yaqra'u. Kalau qiraatan yang tadi ngaji. Kemudian makruun ini artinya yang dibaca. Jadi Al-Qur'an itu adalah benda yang kita baca gitu, ya. Nah, kemudian quru'in dari qafra anza ada makna quru'in. Apa quru'in? Suci. Di bab toharo ayat kalimat quru'in. Artinya apa? Suci, bersuci. Jadi sekalipun bentuknya isim benda Al-Qur'an itu, tapi ada makna suci, maka benda itu isinya suci. Maka orang yang membaca, membuka, memegang Al-Quran harus dalam keadaan suci. Gitu. Karena nyambung dengan judulnya. Uruin, suci. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan megang Al-Quran. Kecuali di HP. Di HP nih, begitu kita buka HP, mau baca Al-Quran di HP, wudu. Tapi kalau udah batal wudu, matiin HP, nah jangan dibuka Al-Quran. Nah, dia berubah menjadi benda HP. Itu ya. Jadi maknanya yang kita baca itu kan sebenarnya peringatannya, isinya kandungan. Maka harus bersuci. Maka ada pemahaman kalau Al-Quran ada terjemahan, ada campuran bahasa Indonesia, bahasa apa, boleh tidak bersuci. Tapi tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Tidak boleh. Ya, kitanya aja. Ya. Jadi makna Al-Quran quru'in tadi suci, ya. Kemudian gini jemaah, dulu karena Allah menantang siapapun yang yang merasa Al-Quran ini adalah sekedar benda karangan Muhammad SAW, coba bikin satu ayat aja, gabung manusia sadunia yang jin panggil, bikin satu ayat aja, ya. Alhamdulillah sampai akhir zaman belum pernah ada orang yang bisa bikin ayat. Dulu pernah ada yang bikin ayat Quran, namanya Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Setelah Rasulullah meninggal zaman Abu Bakar, zaman Khalifah Abu Bakar muncul nabi palsu, ya, Musailamah al-Kadzdzab. Nah, dia bikin ayat, ya.
Dia bikin ayat, saya baca lucu. Dia bikin ayat serupa ayat Al-Fil. Ya. Jadi bunyinya gini. Al-filu ma'al-fil. Ya. Al-fil itu kan gajah. Gajah ma'al-fil. Apakah itu gajah? Ayatnya Musalamah. Ya. Wa ma adraka ma'al-fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Ya. Al-filu lahu zanabun wasilun. Gitu. Gajah itu punya ekornya kecil. Nah, ya. Wa qurtumun tawil, dan belalainya panjang. Jadi jemaah, saya ngebayangin kalau Rasulullah dapat wahyu di Gua Hiro, di malaikat. Arisimu aisalamah akazama nulis ayat di kebun binatang, bari keur ningalikeun gajah. Mata isinya cuma tentang gajah, definisi gajah. Coba. Ya. Kalau surat Al-Fil Quran apa isinya? Menjelaskan tentang pasukan Abraha. Ya. Ini jauh, maka nggak bakal bisa. Coba we profesor ayeuna tantang bikin ayat seperti Al-Quran. Kandungannya ya. Kandungannya bukan asal-asalan gitu. Ya. Gitu jemaah. Nah, kemudian jemaah sekalian, salah satu bukti Al-Quran itu adalah kitab suci kalamullah. Tidak ada di dalam ayat satupun di dalam Al-Quran yang perkataan makhluk, tidak ada. Ya. Coba Injil, siapa yang nulis? Perkataan siapa Injil? Matius. Orang semua. Ya, Matius, Paulus, siapa lagi? Ya, ada 4 orang penulis Injil. Jadi kata-kata dia dimasukkan di dalam kitab. Al-Quran ada nggak? Nggak ada. Sekalipun pangkat Nabi, pangkat Rasul, Al-Quran tidak ada perkataan makhluk. Ada juga Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW mengatakan anu. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, isinya kalimatnya anu. Tidak ada perkataan. Maka perkataan Nabi dan Rasulnya dipisah. Bentuknya naon? Hadis. Ya, ada nggak kitab suci agama lain yang perkataan Nabinya itu di luar kitabnya tersendiri? Ada nggak? Nggak ada. Ya, gitu jemaah. Itu fakta, bukti, maka kita harus beriman kepada Al-Quran. Ya. Kemudian jamaah sekalian, Al-Quran itu ya yang memberi nama adalah Allah langsung. Kalau kitab suci lain, kitab Injil yang ngasih nama itu Paulus, ya. Paulus dari bahasa Yunani Evangelion, ya, artinya kabar baik. Jadi yang ngasih nama makhluk, yang menulis makhluk. Kitab suci bukan? Ya. Nah, kalau Quran yang memberi nama Allah, yang menulis juga Allah. Gitu. Ya. Kalau yang ditulis oleh para sahabat itu yang sudah ada, yang disampaikan Rasulullah. Gitu. Ya. Tapi bukan sahabat itu yang mengarang ditulis, bukan. Karena itu turun langsung dari Allah berupa wahyu. Ya. Nah, kemudian gini jemaah, pernah ada yang tanya sama saya. Kalau misalnya Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad SAW orang Jember, mungkin nggak Al-Quran bahasa Arab? Kalau Rasulullah orang Jember nih, mungkin nggak Al-Quran berbahasa Arab? Kenapa Al-Quran kok berbahasa Arab?
Apa karena Rasulullah orang Arab? Ya. Nah, sekarang kita buktikan ilmiahnya. Al-Quran berbahasa Arab bukan kehendak Muhammad SAW, bukan kehendak Rasulullah, tapi adalah kehendak Allah langsung. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Ya, dalam Quran surat Yusuf ayat 2, Allah tegaskan bahwa saya menurunkan Al-Quran dalam berbahasa Arab. Jadi bukan Muhammad SAW, bukan. Ya, tapi Allah langsung berkehendak. La'alakum ta'qilun, supaya kamu bisa mempelajari dan memahami. Kenapa Allah tegaskan di sini la'alakum ta'qilun? Apa kelebihannya bahasa Arab dibandingkan bahasa lain? Kita belajar di sekolah bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia bukan la'alakum ta'qilun? Hanya Quran dalam bahasa Arab, Al-Quran beda ya. Bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa Arab non-Quran beda. Di Mekah, di Madinah, Jazirah Arab itu semenanjung Arab ya, itu bahasanya Amiyah. Arabnya Amiyah. Kalau air di kita ini air Al-Ma'un. Kalau bahasa di sana Moya. Beda. Enggak pakai tata bahasa di sana. Ya. Kalau di Mesir bahasa Arabnya Tibti, beda lagi. Jadi kalau kita ke Mesir terus ke Mekah, kita ngomong pakai bahasa Mesir, orang Mekah tahu ini pasti orang Mesir, karena beda. Nah, setelah Quran turun, dibenerinlah tata bahasa Arab. Maka tata bahasa Al-Quran ini di negara-negara Arab itu menjadi bahasa resmi negara dan menjadi bahasa resmi untuk pendidikan tingkat tinggi seperti bikin tesis, ya. Itu harus pakai bahasa Lughatul Arabiyah, Quran. Ya. Jadi bahasa-bahasa yang tinggi. Nah, apa ilmiahnya? Kok Allah menurunkan bahasa Arab untuk ayat suci Al-Quran? Ya. Ini dari kitab Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arabi Qabla Al-Islam, ya, Al-Iraqi. Ini Jawad Ali Al-Iraq, ulamanya menyebutkan kalau kosakata bahasa Arab itu jumlahnya ada 12.305.052 kosakata. Tuh. Berapa? 12 juta. 12 juta 300 lebih. Syarat untuk masuk perguruan tinggi seorang mahasiswa harus menguasai minimal 10.000 kosakata. Maka Al-Quran isinya itu lebih dari S1 cuma 10.000. S2 20.000, S3 30.000. Ini 12 juta. Ya, bahasa Al-Quran kan? Karena apa? Ternyata kalau kita buka Lughah Arabiyah itu, Lughatul Quran, ya, itu banyak taroduf disebutnya. Taroduf itu apa? Taroduf itu yang maknanya sama dalam satu kata. Fa'ala yaqulu fa'lan wa huwa fa'ilun, itu aja udah banyak. Ya. Belum satu makna berapa kata. Ya. Misalnya melihat. Melihat itu bisa ro'a, bisa nazaro, bisa syahada, bisa basa, bisa ayana, bisa absyara. Melihat dalam Al-Quran. Bahasa Indonesia ya melihat aja gitu. Ya. Nah, itu disebutnya tarawuh. Itu jemaah ya. Nah, sedangkan jemaah sekalian, kita lihat bahasa Inggris versi Kamus Oxford. Ya, versi Kamus Oxford itu 171.146 kosakata. Dibandingkan tadi berapa? 12.300. Dari 300-nya aja udah nggak nyukup, apalagi 12 jutanya. Bahasa Inggris tak. Tapi kita sekarang mengagum-agumkan buku-buku bahasa Inggris. Hebat cenah, jenius euy.
Padahal cuma segitu. Ya. Malah sekarang saya tanya ditambah lagi sekarang bertambah bahasa Inggris ditambah 47.156. Berarti cuma berapa? Cuma 200-an. Bahasa Inggris dah. Nggak nyampe 300-nya aja. Sedangkan Al-Quran 12.300.000. Bahasa Indonesia coba lihat KBBI bahasa Indonesia kelihatan dibuka aja. Berapa kosakata? 121 bahasa Indonesia. Ya, nggak tahu bahasa Sunda berapa. Sebenarnya bisa ke 12 juta. Wow. Ya, mata ini berkaitan dengan siapa yang menerima Al-Quran, dipilih ku Allah, orang yang harus dalam keadaan umi. Itulah kenapa Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran dalam keadaan umi. Karena di dalam otaknya dia, di dalam jiwanya beliau belum ada isi, belum ada konsep. Maka ayat-ayat Al-Quran itu masuk penuh langsung diterima utuh. Coba kita yang udah pernah belajar buku-buku. Ayeuna urang we ayeuna ye santri udah belajar sekolah, diterangkan ku kiai mengenai tauhid, sok ngalawan. Sok naroskeun heula. Naon ieu? Coba. Ya. Nah inilah kenapa Rasulullah SAW Muhammad itu ummi. Supaya nggak tumpah. Karena ayat Al-Quran isinya 12 juta sekian kosakata. Lamun udah ada isi duluan mah aduh ribu atuh. Liar bisa langleng. Ya. Makanya saya jamaah meyakini, percaya 1000%. Mual ayat kiai yang ulama yang lulus dinyatakan selesai belajar, gak ada. Gak akan pernah ada manusia yang bisa dinyatakan lulus selesai belajar Al-Quran. Karena apa? Saking luasnya Al-Quran. Semakin kita belajar semakin aduh aing bodoh itu ya, apalagi dibedah secara nahwu, balaghah, mantek, mani, ilmu Quran lainnya, tambah ciut orang deh, tambah ciut, tambah bodoh, gitu, ya. Makanya kitab suci yang bisa berguna, bermanfaat bagi hamba-hamba Allah sampai akhir zaman hanya Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa menjawab tantangan manusia dari zaman sebelum ada manusia sampai ke akhir zaman. Semua dijawab Al-Quran. Itu jemaah. Ya, itu. Maka ulas ya dengan belajar sedikit aja itu udah bersyukurlah kita. Alhamdulillah. Nggak usah berharap pintar. Yang penting bisa ngamalkan. Pengamalan. Ulah sok hayang ngagaya aing pintar di Al-Qur'an. Ulah. Moal. Nu penting mah saya bisa mengamalkan Al-Qur'an ikhlas ridho lillahi taala. Udah. Itu aja. Itu. Ya. Itu jemaah. Kemudian jemaah sekalian, gini, ya. Al-Quran itu, tadi saya sampaikan Al-Quran itu yang memberi nama adalah Allah langsung. Nah ini Allah langsung yang menjelaskan dalam Al-Isra ayat 9. Inna hazal Qur'ana. Nih kalimat pertama, coba kita telaah. Inna hazal Qur'ana yahdi lilati hiya aqwamu. Nah, ini ada dua kalimat saya pisah nih, ya. Yang kalimat pertama satu ayat saya pisah, ya, karena sesuai makna.
Makna pertama, inna hazal Qur'ana, sungguh Al-Qur'an ini. Ya, ini dalam makna bahasa Indonesia. Karena haza itu apa? Mufrad muzakkar idhofah. Kata apa namanya? Kata tunggal laki-laki yang diidhofahkan, disandarkan. Inna haza, sungguh ini ya, Qur'ana, Qur'an. Jadi kata tunjuknya ini di qorib, ini kata tunjuk qorib, haza, kata tunjuk dekat. Jadi kalau saya ngomong gini, inna haza handphone, berarti apa? Ini adalah HP, handphone. Berarti saya bilang namanya benda ini adalah handphone. Jadi yang ngasih nama Al-Quran siapa? Allah. Karena Allah langsung tunjuk, ini adalah inna hazal Quran. Benda ini adalah Al-Quran. Berarti namanya Al-Quran. Ya, nah, itu pertama, kalimat pertama. Karena diidhofahkan dalam isim isyaratnya, ya, ke makna di depan. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang kedua dijelaskan oleh Allah, inna hazal Qur'ana, sungguh ini adalah benda ini adalah Al-Qur'an. Fungsinya kemudian Allah jelaskan. Apa fungsinya? Yahdi lillati hiya aqwamu. Ya. Al-Qur'an ini pemberi hidayah bagi mereka yang aqwam, yang tegak lurus, qoma zaidun, iqomat, tegak lurus. Kalau adzan, ya, kalau yang nggak dengar suara muazin langsung nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Kecuali dari speaker nih, kita di rumah dari speaker kedengeran suara azan, kudu dijawab. Gitu, karena bukan asli suara muazin. Kalau kita jawab nggak berhenti tuh, kita jawab sekeliling dunia tuh. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, ya ayat sholat, ya Allahu Akbar, terus kita nggak berhenti ngejawab. Ya. Jadi kalau yang bukan suara asli muazin nggak perlu dijawab. Boleh nggak kita jalannya pelan-pelan datang ke masjid setelah azan? Boleh. Kecuali qomat. Kalau qomat itu sudah perintah langsung tegak lurus menghadapi sholat. Makanya ini wajah tuh wajah. Iya, kita menghadapkan wajah kita secara dohir dan secara hisi. Wajah dohir dihadapkan ke kiblat, hati oge dihadapkan ke kiblat. Itu qomat. Nah, ya. Jadi kalau ada baiknya supaya orang itu begitu azan cepet-cepet datang, ya, kecuali yang ada halangan, ya, jangan nyantai-nyantai di depan masjid. Gitu. Qomatnya jangan pakai speaker. Qomatnya jangan pakai speaker. Udah aja azan aja pakai speaker. Biar dia jaga-jaga, hati-hati. Kalau pakai speaker nungguan qomat. Maroko heula. Nya ayo euy aya. Ya, can qomat cenah gitu. Ya. Gitu jemaah. Jadi nah, kenapa di sini Allah dalam Al-Isra ini ayat 9 menegaskan menggunakan kata lillati hiya aqwamu, ya, memberikan hidayah kepada orang-orang yang tegak lurus. Nah, maknanya gini jemaah. Jadi ini alasan kenapa diturunkan Al-Quran Allah ke alam dunia. Tidak semua manusia beragama Islam, iman kepada Al-Quran dan iman kepada Islam. Kenapa? Ya kan? Padahal kan Al-Quran ini jaminan Allah, Allah yang jaga, Allah yang menurunkan. Kok nggak semua manusia bisa dapat hidayah? Karena Al-Quran memilih, Al-Quran sendiri yang memilih. Orang yang bisa menerima hidayah Al-Quran, orang yang tegak lurus. Tegak lurus dalam hal apa? Dalam hal niat, dalam hal jiwa. Mata kudu ngaji teh gitu.
Kudu ngaji teh gitu. Supaya menjaga kelurusan jiwa kita, niat kita, pikiran kita terhadap Al-Qur'an. Gitu jamaah. Kalau enggak mau datang hidayah. Makanya jamaah ya, semakin orang pintar, semakin orang masuk Islam. Karena apa? Jadi lurus pikirannya. Begitu melihat kehebatan bukti-bukti mukjizat di dalam Al-Qur'an, banyak ahli-ahli dunia yang akhirnya jadi dapat hidayah. Banyak orang-orang yang tadinya bodoh, jahat, jahil, tiba-tiba dapat hidayah. Tiba-tiba jadi apa istilahnya kalau itu teh, jadi baik teh. Ya, karena apa? Karena dia memang terkena jiwanya, terkena hatinya, terkena pikirannya, akalnya untuk dia lurus. Melihat Al-Qur'an secara lurus, memaknai Al-Qur'an secara lurus. Maka jemaah, ya, kenapa di pesantren dulu, pesantren-pesantren ulama-ulama yang benar itu kalau ngaji kitabnya benar-benar dibedah. Ya. Kenapa? Supaya pemahaman kita yang ngaji itu lurus. Yang bahaya kalau gurunya ngajar pakai buku-buku terjemahan. Yang diajarkan artinya pikiran manusia. Karena kan terjemahan. Ya kan? Terjemahan. Akhirnya yang dibaca, yang ditularkan apa? Hasil pikiran penulis. Nah, beda dengan keterangan-keterangan kitab Al-Hikam, kitab-kitab itu semuanya berdasarkan keilmuan untuk membedah Al-Quran, ditulis ulang, dijelaskan. Tapi penjelasannya kayak gini, kita paham. Kenapa paham? Karena lugohnya dikupas. Ayeuna kita ngobrol dengan orang Soviet, ente paham bahasa Soviet, ngerti mual orang Soviet ngomong. Sarua orang dia maca Quran ge kitu. Datang ke Soviet dikasih we buku panduan, efeknya nulisnya salah mual orang. Datang orang belajar Quran pakai buku terjemahan, efeknya yang nulisnya salah mual orang. Tapi kalau kita membedah keilmuan bahasa Al-Qur'annya, mual masalah. Kita paham apa yang diinginkan Allah, paham karena isinya kalamullah, bukan kalam ulama Al-Qur'an. Gitu. Ya. Itu jamaah. Jadi di antara ciri-ciri orang yang aqwamu itu orang-orang yang jujur, terbuka terhadap tidak hanya 6T ya. 6T itu tajwid, tafsir, tahsin, tilawah, tahfiz, tadabbur, tapi juga mau mengamalkan apa yang dia pahami dari Al-Qur'an, ya. Ilmunya itu termasuk mengamalkan hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Gimana caranya membedah Al-Qur'an? Ya harus belajar akidah, syariah, akhlak, karena itu fondasi, ya. Maka di dalam Al-Qur'an isi ilmunya adalah tauhid, fikih dan tasawuf. Gitu, jamaah ya. Nah, inilah pentingnya kita thalabul ilmu. Sampai jam berapa? Ya. Gitu jamaah sekalian ya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan. Nah, sekarang saya ngambil barokah hadisnya, perkataan Rasulullah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalillahi ahlina minnan nasi. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bersabda, sungguh, nah ini pakai taukid lagi. Sungguh berarti pasti. Allah ya, ahlina minan nasi, mengangkat keluarga dari golongan manusia, ya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala, dijawab Rasulullah, ahlul Quran. Nah, ini yang dianggap, yang saya terangkan tadi, yang dianggap sebagai ahli Quran. Ahlullah, keluarganya Allah, yaitu ahli Quran. Hum ahlullahi wa khassatuhu. Nah, para ahli Quran
Quran inilah yang Allah akan diangkat menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Kenapa? Tidak semua keluarga dianggap keluarga. Bahkan di antara anak juga kita nggak semua sama, enggak. Ya. Apalagi keponakan keluarga, nggak semua sama. Anu bangor mah anggar we kita ulah datang kasih tadi aja. Gitu. Jadi yang dikhususkan ku Allah tidak semua hamba Allah, tapi yang hanya yang ahli Quran. Gitu. Ya. Maka kudu ngaji jamaah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Allah Ta'ala ya pernah mengatakan gini, ini dalam An-Nisa ayat 82. Afala tadabarunal Quran. Nah, jadi di antara orang-orang yang diangkat oleh Allah, dikhususkan menjadi keluarganya Allah, nyaeta orang-orang yang mau apa? Mereka-mereka yang tadabarunal Quran. Tadabarunal Quran itu apa? Dal ba'ro itu ya tadabaruna ya. Atau kalau kita udah kenal istilah bahasa Indonesia apa? Tadabur. Ya, istilah tadabur. Jadi yang Allah inginkan, orang-orang yang dikhususkan itu adalah orang-orang yang suka mentadabur Quran. Ya. Tadabur itu yang artinya bukan hanya dibaca, tapi direnungkan isinya. Direnungkan isinya, kemudian dikupas. Ya. Ini pun terjemah ya. Saya kalau buka kitab itu enggak nyanyohanan memahami sendiri, enggak. Saya punya guru jarak jauh di Jambu Dipa, Haji Basir. Saya selalu wa-waan sama beliau karena beliau ahli dalam nahwu sorof, dalam bahasa ahli. Selalu saya bertanya, ini gimana? Ini pemahaman saya gini salah apa enggak? Bahasana gimana? Mantekna kumaha? Jadi selalu diskusi. Nah, beliau menjelaskan mengenai dasar-dasar ilmunya, keilmuannya. Saya cek di kitab-kitabnya, oh benar ya, baru. Ya. Seperti menulis ini tidak sembarangan ya. Menulis ini selain membaca tapi berdiskusi, harus punya guru. Gak bisa nggak punya guru. Ya, sepintar apapun kita tetap harus punya guru. Supaya ada apa? Ada second opinion, ada penyeimbang pendapat. Gitu. Jangan sampai kita jadi orang yang nyanyawanan dalam perkara ilmu, khususnya ilmu agama itu. Ya, maka Allah langsung menjelaskan afala yatadabarunal Qur'ana. Ya, jadi Allah berfirman, tidakkah mereka memperhatikan Al-Quran? Jadi maknanya memperhatikan ya harus membedah. Ya, itu tidak boleh nyanyawana. Itu jemaah sekalian. Insya Allah pertemuan berikut kita buka tema yang berbeda. Ya. Sebetulnya saya pernah juga ngupas Al-Quran dalam pemahaman yang lain ya, gitu. Tapi ini saya kupas yang lebih kepada fungsi Al-Quran. Itu jamaah sekalian, kita tutup pengajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yang khusus saya minta itu doakan Ibu. Doakan saya jangan sampai jadi orang yang bisa ngomong, nggak bisa ngamalkan, lebih celaka. Panas di kursi ini, panas ya. Kalau jamaah mendengar lupa boleh nggak? Boleh. Hotok wanisa. Urang nu nyarios. Lupa, gimana lupa? Belenggung si aja. Ya, jadi tolong didoakan. Tolong didoakan supaya abdi biasa ngamalkan apa yang saya sampaikan. Amin.
jamaah oge insyaallah sing tiasa ngamakeun anu kadengaran ya dengan aqulu lakum syukran katsiran ala ihtimamikum innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rabbi